Itu kan orang yang bijaksana. Malu aku. Ngobrol Gaspol episode 1. Selamat datang di channel Ngobrol Ars Arif. Sekarang kali ini kita hanya akan ngobrol-ngobrol saja. Kalinya ngobrol, Gaspol terus, jangan ditahan-tahan. ngobrol gaspol. Ngobrol Gaspol. Sebenarnya di sini nih ada yang mau ngobrol ini penting ini. Bukan penting sebenarnya ya. Santai-santai aja kita ngobrol. Santai. Sambil Kenapa ngopi. nih? Tentang COVID-19, hal yang membosankan sekarang ya. Iya. Udah bosan sebenarnya ngeliat COVID, berita COVID di mana-mana Iya. sekarang. Bukan karena COVID-19-nya bikin bosan sesuatu, tapi Terlalu banyak. kita juga jadi bosan COVID-19 ya kayaknya. Iya, yang di permasalahan ini kenapa sekarang COVID lebih banyak kasusnya dibanding di bulan-bulan pertama yang hanya 2 orang, 3 orang, satu Depok panik, bahkan satu Indonesia panik yang di Iya. daerah mana nggak ada, mereka semua panik. Sekarang yang udah ribu-ribuan di depan tadi ada yang lari pagi, di tongkongan, tempat makan, orang-orang semua lepas masker. Tadi aku jalan ke sini ada orang kelompok komunitas yang main skateboard gitu ya. Nah, jadi Ngumpul-ngumpul lagi semuanya. nah itu gimana itu? Pendapat Aif dulu coba. Iya, gimana ya, mereka kayak gak terlalu signifikan gitu kali sih efeknya ke mereka. Gak terlalu Kalau peduli lagi. Iya, nggak terlalu peduli lagi. Udah, mungkin seperti ketika baru berita virus ini masuk ke Indonesia, mereka langsung kayak nggak peduli gitu, kayak meremehkan gitu. Pas udah terjadi ya begini-begini aja gitu, jadi Nggak ada bedanya ternyata. kayak nggak ada bedanya. Kayak nggak ada bedanya. Kayak nggak ada bedanya. Ada beberapa sumber. Ada yang bilang kalau ternyata dampak ekonomi yang terjadi akibat di lockdown di PSBB terlalu parah dibanding misalnya ada yang sakit. Ah, Gini logika nih, nggak ada COVID aja di Indonesia kelaparan banyak yang sakit, banyak yang parah. Ini di lockdown, mereka gimana jadinya? makin-makin ya. Makin. Jadi kayak misalnya ada yang sakit lah. Jadi emang mereka bilang kan herd immunity. Jadinya ya kuat-kuatan aja. Dari awalnya sih emang udah kuat-kuatan, emang apa istilahnya? Hidup ini keras bos gitu. Istilahnya mereka gitu kan. Iya betul. Iya emang sih, nggak bisa dipungkiri juga efek ekonominya besar banget ya. Sebenarnya ini juga salah media. Di bulan pertama cuman yang COVID sepele kayak gitu, nggak sepele banget juga. COVID yang cuman bawa beberapa orang, media itu korban pertama COVID masuk Indonesia gini-gini. Bagus nih. Kayak udah seru gitu ya. Ya, telah Sudah masuk seru. COVID, korban kedua COVID di Indonesia gini. Orang awalnya kebentuk panik, jadi kalau ada kurvanya kebentuk panik. Kurvanya udah tinggi, ternyata udah terlalu tinggi ekspektasinya. Ternyata setelah sampai yang terjadi nggak separah itu. Dia langsung down lagi, langsung nggak peduli. Ini media. Iya. Kebanyakan gitu aja. Tapi emang bener sih, gimana ya kalau kira-kira agar mereka yang berjualan itu tetap bisa bertahan gimana sih? Nah itu Gimana? sempat baca berita ada yang penjual jamu bilang, kenapa ibu tidak takut dengan COVID? Kayak jualan jamu masih berani. Ya kalau kalau saya di lockdown, work from home, gimana saya hidup besok dia udah nggak ada uang lagi buat makan, gimana saya makan besok? Iya. Kalau kita bilang kan pemerintah bagi-bagiin sembako, itu kan buat yang terdaftar kartu, buat Apa yang tuh? Kurang tahu juga. apa ya? Maksudnya maksudnya logikanya kan kayak Dia BPJS, udah misal logikanya BPJS gini, itu yang buat yang udah ada kakaknya di sini, tanahnya di sini nih. Tapi kan banyak juga orang yang nggak terdaftar. Misalnya dia pendatang di Jakarta, yang di pinggir jalan yang gini, kan nggak terdaftar dia di mana. Iya. Dapat gitu sembako. Kan nggak semua yang dapat. Maksudnya mungkin ada yang dapat tapi nggak semua, distribusinya kurang. Jadi kalau kita misal berharap dari sembako, nggak semuanya yang dapat. Itu sebenarnya masalah ini juga kan. Bahkan sebelum COVID-19 juga itu juga sebuah masalah. Udah masalah, apalagi ada COVID-19. Jadi jangkauan pemerintah untuk mengembrace masyarakatnya aja masih kurang. Iya, jadi logikanya COVID-19 cuma bumbu. Kalau kita udah ada luka di kaki nih, misalnya luka di lutut jatuh, sakit kan? Dikasih jeruk nipis. Iya. Itu COVID-19. Kayaknya begitu juga sih kasus-kasus kematian. Yang meninggal, emang udah sakit dari awal. Dikasih jeruk nipis ya, terlalu sakit, bertubi-tubi. Iya bener sih. Kalau salah satu yang gue baca itu coronavirus ini dianggap sebagai istilahnya kan ada recession gitu. Jadi berkurangnya bener-bener anjlok banget ekonomi. Anjol ekonomi. Kalau nggak salah pernah juga tuh tahun berapa sih 2008 atau berapa gitu itu dianggap sebagai keanjlokan ekonomi paling besar global. Terus ini akhirnya juga termasuk gitu jadinya. Ini ada temen COVID-19 anak recession. ekonomi,
Dia kan ngeliatin saham terus. Hmm. Bukan Indonesia doang, emang dunia gini, tapi terutama Indonesia aja lah. Udah beberapa kali anjlok-anjlokan ekonomi. Pertama 98. Kalau Indonesia iya, Iya. Indonesia aja. Nah, kedua yang itu yang 2008, itu. 2009, terus 2009, 2012. Nah, tapi itu enggak separah itu, enggak separah yang 98. Oh, iya. Yang sama parah sama 98 Covid. Ya, Itu yang sama parahnya di Indonesia itu kan. di Indonesia. Kurang lebih lah, nggak bisa dibilang sama banget, cuman kurang lebih itu hampir sama. Bayangin. Kalau di Amerika ada tuh tahun 30-an global Great Depression. Great Depression. Iya. Jadi depresi besar gitu gimana? Iya, itu jadi kayak awalnya dari kan ada World Bank. Stock marketnya ya penghasilannya hancur gitulah istilahnya. Itu juga kalau nggak salah ya merambat juga ke secara global. Karena emang negara besar. Iya, negara besar superpower, apa what do you expect kalau misalnya dia turun yang itu juga dong, ya nggak sih? Iya. Yang berhubungan dengan Iya, dia karena gitu. perputaran ekonominya kan Iya, situ perputaran banyak nyentuh negara itu kan. Iya, betul. Iya. Sebenarnya kalau sekarang nih katanya nih Amerika ini udah mulai hilang loh ke itunya, ke status apa namanya? Kalau kita rupiah, kita mau lihat rupiah berapa dolar. Udah mulai terhapus kan, dolar itu udah mulai jatuh sekarang. Banyak kasus apalagi ya, kasus yang Black Lives Matter dan kasus Covid juga mereka keluar semua demo jadi Iya. itu. Itu banyak konspirasi itu. Banyak. Jadi sana itu beneran terlalu banyak apa ya? Nomor 1 Covid di Amerika loh. Iya, Amerika. Kedua Brazil, ketiga Rusia kalau nggak salah. 3 Rusia itu sempat Rusia. berapa lama itu sempat gak Tempat masuk loh. Sempat bertahan gak masuk berapa lama. Pas Cina udah mulai masuk. Cina kan masuk. Iya. Negara ini yang masuk lagi mulai masuk. Rusia sempat bertahan loh gak masuk. Kondisi negaranya secara geografis harusnya ini emang mendukung pertahanan sih. Iya, tiba-tiba udah masuk jadi nomor. Maksudnya Nomor 3 kalau nggak salah. tahu Rusia. masuk cuman nomor 3 sekarang ya? Iya. Hebat banget ya Covid ini. India masuk. India keempat. Logikanya sih emang India. India keempat. Nah, kalau perihal kenapa orang-orang bisa gak disalahkan mereka gitu? Wajar gak sih mereka keluar? Mereka itu siapa? Yang itu yang keluar-keluar itu. Kalau aku bilang opiniku ya, nggak salah mereka. Gimana tuh? Pakai yang ibu-ibu tadi. Ibu-ibu itu kan. Yang tadi dia itu hidupnya besok gimana mau makan? Nah, itu ini misalnya ojol online. Ada temen nih, dia bayar sekolah adeknya aja 3 juta. Apakah sanggup ojol bayar kayak gitu nanti sekolahnya? Itu bukan sekolah yang terkenal juga. Bukan sekolah yang ya sekolah tapi 3 juta. Karena ada banyak biaya ininya tambahan gini. Terus biaya buat kelas online itu masuk loh biaya. Apakah ojol sanggup? Yang ada mereka bukan mati karena Covid dong, mati kelaparan. Jangan bukan ojol doang, semua gitu-gitu. Makanya sekarang kayak kemarin mesen ojol kasih uang tip lah 5.000 gitu, kasih uang tip karena kasihan juga. Sebelumnya maaf kalau audionya ada masalah. Tadi kayaknya lupa nyalain. Sampai mana tadi? Tongkrongan. Oh iya, anak tongkrongan. Salahnya anak tongkrongan. Mereka pantas Pantas itu salahkan. bisa. Ada salahnya itu. Itu ada salah. Jadi gini logikanya nih. Ada 5 orang. 10 orang lah. 10 Banyak. orang. Beda karena beda nih. Iya. Dua grup. 5. Beda kan jadi analoginya. 3 orang yang di sini. Orang yang emang membutuhkan pekerjaan. Emang harus kerja keluar. Nggak mau. 2 orang yang gini nih. Ini ada hubungan dekat sama mereka. Lama-kelamaan mereka ke bawah. Kelima ini. Kan? Jadi semua keluar. Padahal 2 ini nggak perlu sebenarnya. Tapi 2 orang yang ini nih berhubungan sama yang 1 ini nih. Bisa jadi. Nah, dia ngebawa, dia ikut keluar. Satunya keluar, akhirnya yang ini sama yang nggak perlu nih Komunitas tongkrongan dia kan. keluar Diajak semua. juga. Ya, itu bagus, hipotesis bagus juga. Atau di sini ada 1 orang yang boleh keluar, cuma 1 doang. 4 ini nggak perlu keluar nih. 1 yang perlu. Tapi dia ke bawah nih. Dia ini yang sama komunitas ini tadi gabung. Kayaknya lebih gampang karena ditambah lagi ada demand juga dari diri mereka itu bosan di rumah gitu. Iya, kan. Jadi, bilang si dia aja, jangan si dia lah. Si nggak jelas bisa keluar. Iya. Enggak. Hmm. Jadi karena itu. Tapi bedanya dengan tadi Kalau orang mereka nggak jelas. kasus 3 orang itu kan nyari uang Nyari emang. uang. Kalau ini justru membuang uang gitu. Ngikut-ngikut aja. Harusnya kerja mereka pesenlah makanan di online biar yang 3 ini bisa makan. Betul. Atau yang ini jual di platform, jualan kerja di platform online lah, dijual-jual itu kan bisa. Iya. Atau bikin main TikTokan lah lebih bagus. Cari aktivitas kayak Aktivitas. apa gitu. Tapi kalau misalnya ada pedagang-pedagang gitu yang tadinya dia bukan online basisnya. Bukan kayak tadi
Kan ada aplikasi ojol gitu juga berisikan GoFood. Ojol Gak apa-apa. berisikan makanan, terus beli-beli kebutuhan harian gitu, bulanan. Gimana kalau mereka, apa sih yang membuat mereka terhalangi untuk beralih ke sana kira-kira? Padahal kan Sebenarnya online itu juga jawaban dong. nggak ada yang bikin terhalangi. Nggak Bosan aja. Logikanya nggak ada COVID. Nah, ini nih main psikologi nih. Oke deh, begini dulu deh. Kira-kira mereka merasa kayak segan gitu gak? Ada sih, ada itunya. Kayak jual warung-warung gitu, nggak itu- mau mereka. Itu sebenarnya sama kayak kasus awal-awal tadi. Yang media terlalu parah. Di awal-awal takutkan semuanya. Takut sama, aduh kalau pesan Grab. Ini temen ini ada, dia sering pesan Grab. Nah, nggak boleh keluar karena PSBB. Nggak boleh keluar. Tiba-tiba dia sakit. Dia takut, aduh jangan-jangan ketularan nih sama orang Grab nih. Sama orang ojol nih. Terus? Ketularan nih. Iya. Dia sakit, dia panik. Mas, Parno. Mas, gimana Mas? Ini apa? Takut kena nih, kena COVID. Ya, sekarang udah sembuh aman, hey. Nah, mungkin kebawa ke situ juga sih. Oh iya, betul. Oke, sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik like dan subscribe dulu. Terus komen boleh. Oke. Iya. Gara-gara media ya. Fun fact, Fun fact apa? ada teman di Jepang sama di Korea. Oke. Kenapa? Di situ nggak ada lockdown. Tapi PSBB ada. Ya, Mereka kayak jaga kita. jarak. Ya, berarti Indonesia kan juga begitu. Gitu PSBB Indonesia. kan aslinya. PSBB aslinya. Social distancing gitu. Nah, masalahnya itu sebenarnya nggak bagus di bahasa Inggrisin, nggak bagus di PSBB-in, disingkat. Ini kayaknya pemainan kata juga nih. Contoh gini nih. Jangan lari-lari di sana. Kata jangan lari-lari di sana. Itu kayak bener larangan banget. Atau disingkat ya, lari-lari di sana, lari di sana. Jangan Lari. LLD. Orang nggak langsung tahu. Iya. Itu penting loh main kata gitu. Nah, atau bahasa Emang pengaruh psikologi berarti kan? iya kalau sering-sering gitu. Ya. Atau misalnya kita Bisa bikin bahasa Inggris. Nggak semua orang bisa bahasa Inggris. Jangannya tetap ya, jangan PSBB. Jadi jangan tetap Indonesia. Tapi itu bahasa Inggris. Jangan run there. Misalnya. Agak bingung. Jadi bikin kata kayak slogan. Slogan sebuah franchise makanan. Jagonya ayam. Oh itu bener jagonya ayam udah. Enggak disingkat-singkat ya. Wah, Tapi disingkat-singkat. kalau bahasa Inggris untuk mereka yang ngerti, social distancing itu jelas banget loh. Jelas banget. Distancing kan bukan berarti no social. Iya. Tapi mengurangi. Mengurangi. Distance kan gitu. Gini nih. Memperbesar jarak. PS Bukan berarti lockdown. ada peraturan bisa kita cari celahnya. Jadi sebenarnya peraturan itu ada peraturan itu ada untuk Untuk dilanggar. bukan dilanggar juga sih. Untuk dicari ini. Bukan untuk, kata-kata jangan untuk. Kalau untuk itu kayak tujuan gitu jadi. Tujuan. Jadi Dan ada. Selalu ada ini ya kayak plot hole gitu ya. plot hole. Ada Ada aja plot hole. Jadi bawa kata-kata ini dikit mereka bisa. Oh nggak apa-apa. Gini nih tadi PSBB Tafsir. dilonggarkan katanya, bukan dihilangkan. Iya. Mereka semua hilangkan. Nah, gara-gara begini kita masuk ke tema ini dong. Apa? Pentingnya literasi untuk bangsa Indonesia. Ya kan? Agar mengerti. Iya, ini literasi ya, bukan sekedar bahasa. Bukan sekedar bahasa. Jadi literasi itu fungsi sebuah bahasa adalah agar lawan bicaranya menangkap apa maksud yang kita ucapkan. Ya. Kalau mau ngomongnya jelas, padat, panjang, enggak. Kalau padat udah masuk pasti. Jelas, enggak. Panjang, berputar-putar gini-gini. Itu bukan bahasa. Bahasa juga, cuman bahasa yang ya gitu. Bahasa kan pentingnya kalau misalnya dia ngerti itu jadi bahasa. Kalau ngomong kan bukan bahasa gitu. Bukan bahasa. Bukan bahasa. Nah, kalau ini terlalu banyak dia nggak ngerti, tujuan bahasa kan untuk mengerti. Jadi Iya. bukan secara esensial bukan bahasa istilahnya. Jadi kalau salah satu nih, menurutku nih, PSBB nama jangan PSBB. Apa? Banyak orang yang nggak tahu PSBB. Sebentar ya. Eca, sini bentar. Yang tadi kat. Tahu nggak PSBB singkatannya apaan? Oke. Jawab sekarang, tahu nggak? Nah, barusan nanya PSBB dia nggak tahu. Selesai kan? Coba, jaga jarak langsung. Udah gitu aja katanya udah. Indonesia wajib jaga jarak. Berarti supir-supir truk itu udah ini ya, udah menyadari itu sejak awal kayaknya. Iya, maksudnya Jaga jarak. jaga jarak. Iya, hiduplah seperti supporter.
jaga jarak. Itu related banget untuk Waspada kehidupan. aja, waspada gitu. Kalau mobil kita nggak jago, remnya agak ini, jaga jarak, jangan digas terus. Iya. Nabrak. Kan selesai. Nah, ini bisa nggak nih thumbnail? Apa namanya? Bukan thumbnail, judul. Apa? Orang nggak ngerti PSBB. Lanjut dulu deh. Nah, lanjut dulu lah, belum ya? belum. Belum bisa. Kita lihat ini benang merah. Benang merah. Kan logis kan kesimpulannya gitu? Iya. Nah, tapi kita bisa bilang juga pemerintah udah mikir dalam-dalam juga sih bagian gitu. Tapi Pembatasan sosial berskala besar. terlalu panjang. Skala besar ini apa ya? Skala besarnya nggak perlu. Megah-megah kok, bahaya nih. Besar banget nih kayak kita. Iya, Jadi takut gitu kayaknya. Kan banyak kadang-kadang kata-kata gitu karena terlalu panjang, jadi nggak ada. Gini. Misalnya ke orang dewasa, orang tua kita nih, ujian. Mereka dulu ujian UMPTN. UMPTN sebenarnya apa? Ya pokoknya ujian lah. Sekarang SBMPTN, karena kita sejauh kita ada yang tahu. SBMPTN apaan? Oh gini. Sekarang diganti lagi apa? Judulnya? UTBK kapan? Kapan? UTBK kapan sih dari apa? Gak tahu. Gak tahu kan? Orang yang pasti taunya itu Nggak, ujian. iya pokoknya ujian untuk masuk perguruan tinggi dah. Nah, nggak ada yang nggak Nggak tahu ada. kan? Bukan ada yang tahunya, nggak tahu kan? Banyak nggak tahu. Penting UTBK gitu. Nah, tapi yang penting Palu udah dapat UTBK, tapi tetap aja nggak tahu. Nggak tahu. Nah, jadi kan nggak. Mending namanya. Lupa. Mendingan ujian PTN atau ujian kampus langsung gampang. Tapi kadang-kadang ya di kelasnya hilang tuh kalau ujian. Iya sih, benar. Tapi makanya ya ujian PTN lah. UPTN misalnya. Atau ujian masuk PTN, UMPTN. Ya, sama aja kayak yang dulu ya. Jadi yang dulu itu sebenarnya lebih apa ya? Lebih direct, lebih Iya, lebih enak benar. enak. Ya kan? Iya, dibanding PSBB kasusnya sama kayak itu sih bisa. Tapi kalau misalnya sederhana aja, gantilah pembatasan sosial. Orang-orang Indonesia yang kayak begini tahu kan mereka mau gak sih? Mereka jadi pingin bergerak gak sih untuk nanti Gini nih, sebenarnya nih. psikologi Indonesia kan? Kita bilang di Indonesia nggak teratur. Jalan kendaraan gitu macet gini buang sampah sembarangan gimana. Iya. Enggak, jangan buang sampah sembarangan, itu masalah beda. Nggak teratur. Ada nih pernah ngelihat kalau kita bilang orangnya ya, Indonesia nggak teratur nih, kendaraan mobil motor gini. Itu karena kondisi sosialnya. Kita ke luar negeri kita langsung teratur karena ikutin itu. Nah, kita bilang bule lebih teratur. Enggak, ada bule Australia ke Bali, kita bilang itu orang yang teratur tuh. Karena ngeliat kondisinya gitu, dia tetap aja nggak pakai helm, gitu naik motor. Berarti Masuk kondisi sosial kan? kondisi Bukan. sosial Orang juga bisa terpengaruh dengan itu. dengan itu. Jadi harus ada. Tapi kondisi sosial kan dibangun oleh individu-individu ini secara kolektif. Individu-individu memang beda. Kalau misalnya ada nih salah satu buku Gustav Le Bon judulnya The Crowd, A Psychology of Collective Mind. Ya. Ketika dia bilang gini, ketika individu-individu bergabung, itu justru dia akan bersikap beda, tidak seperti sebagaimana individu-individu itu. Jadi kolektif itu beda. Dia bergerak tidak secara sentimental, nggak rasional lagi. Bisa Pokoknya dijelasin, nggak sentimental, nggak rasional. sentimental maksudnya justru sentimental, justru emosional. Tidak rasional lagi. Kalau secara individu misalnya ya inilah kalau di netizen gitu mereka memberi kritik-kritik gitu, tapi ketika mereka menjadi crowd, menjadi segumpalan rame-rame, grup, jadi komunitas, iya, ya. komunitas itu ketika bergerak jadi kayak bodoh gitu. Jadi misalnya disinggung dikit mereka emosian banget jadi. Maaf teman-teman, tadi kayaknya nggak sengaja videonya kepotong. Jadi aku langsung ngomongin kesimpulan pembicaraan tadi aja ya. Jadi intinya kalau manusia kita letakkan dalam sebuah grup gitu, bukan individu, maka mereka suka emosional gitu. Contohnya nih ya, video klip Justin Bieber yang Baby. Pada awalnya orang suka-suka aja kok sama lagunya, tapi entah kenapa ketika mendengar banyak yang tidak suka, mereka ikut-ikutan tidak suka, langsung membenci itu lagu. Coba ya sekarang kenyataannya kalian benci gak sama itu lagu? Mungkin udah terdoktrin membenci, tapi banyak juga yang awalnya itu emang biasa aja, termasuk saya sendiri. Itu lagu awalnya suka, bahkan tiba-tiba kenapa pas dulu keluar beberapa minggu kemudian langsung benci, kan aneh. Maaf lagi nih
kita nggak tahu apa yang melanjutkan ke topik selanjutnya. Tapi kali ini kita sedang ngomongin tentang peraturan. Dunia itu perlu aturan. Contohnya seperti apa yang diucapkan Thomas Hobbes. Dia mengucapkan dunia tanpa aturan itu seperti Leviathan. Leviathan itu kan artinya adalah monster yang ganas gitulah, yang kacau gitu. Dunia tanpa aturan sama halnya dengan yang kacau gak teratur. Itu menurut dia. Jadi memang perlu aturan. Coba di sini nggak ada aturan. Emang awalnya enak, tapi lama-lama nih ada sebuah kopi. Nggak ada aturan, siapa boleh minum. Aku pengen, Ayo pengen. Kalau misal Ayo orangnya bisa nggak mau ngalah nggak apa-apa. Kalau nggak mau ngalah, berantem kita ini. Siapa yang bisa jamin gitu kan? Iya, satu nyawa hilang. Nah, ini karena nggak ada aturan, Iya. nggak boleh membunuh. Jadi boleh. Satu nyawa hilang. Ya, betul. Karena semua orang pengen sesuatu yang bagus, logikanya gitu. Padahal bagusnya juga kolektif, cuman ya gitu. Iya, kata dia juga kan ini, naluri manusia kan kayak Binatang. kayak apa? Binatang Karena gitu. emang harus Buas. binatang. Emang Binatang yang ada dalam biologi, manusia itu masuk bagian kategori yang selevel sama binatang kok. Iya, Tapi ada dinosaurus. akal. Sapiens istilahnya Ya, kan. sapiens, istilahnya siapa namanya itu? Hah? Istilahnya siapa? Ya enggak, emang istilah Emang istilah Latinnya, semuanya, emang istilah emang istilah Latinnya. Latinnya. Kan genusnya Homo, terus spesiesnya Sapiens. Sapiens kan artinya ini wise. Wise. Agak ini juga sih. Egois juga kita bilang diri kita sendiri bijak. Bijaksana. Tapi kalau emang dari seluruh janganlah, emang bijaknya itu terlalu hebat buat manusia dibilang bijaksana. Terlalu hebat. Ya itu kita yang ngasih nama. Oh, kita spesies Homo sapiens. Kita sendiri aja ngomong kayak bijaksana, kita mikir-mikir misal, Aib bijaksana. kita Tapi secara nama Iya, Arif yang bijaksana. cuman misalnya gini, ada ketemu orang baru. itu doa kan doa. Ada orang nggak tahu di mana. Weh. Dia mau ngomong, itu kan alas gak gitu. Dia ngomong, weh, itu kan orang yang bijaksana. Malu aku. Bijaksana dari mana? Itu kayaknya lebih ke sarkastik jadi. Kita jadi nggak sarkas. Manusia Iya, bijaksana. Iya itu kayaknya sebuah sarkas juga itu namanya. Iya begitu. Terlalu pede kepedean Indonesia lagi. Manusia kepedean. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu dia doa. Siapa tahu dia ngebikin itu biar doa, biar manusia suatu saat bijaksana. Ya. Kebanyakan. Seru juga ngobrol. Tapi selalu gini ya, rules, hukum-hukum itu dibuat karena biar kita selaras gitu. Tapi kadang ya itu kan makanya sampai sekarang masih ada studi tentang hukum, tentang itu kayaknya diperbarui terus jadinya. Ini dari Hobbes juga ngomong. Mereka. Hukum nggak bakal bisa untuk semua. Emang ada yang bakal korban. Untuk Nggak sama pernah atas fix, makanya. nggak pernah fix. Kenapa? Karena manusia juga nggak fix. Iya. Beda-beda gini. Jadi nggak bakal pernah fix. Jadi misalnya ada dari 10 orang satu yang tertindas, ya mau nggak mau emang gitu. Sesuai zaman juga kan? Iya, jadi mereka harus ngikutin. Satu orang itu emang dia harus adaptasi. Jadi ngikutin 9 orang itu. Emang kelas, emang susah, tapi ya emang aturan gitu hukum. Iya, makanya ini aneh banget nih. Aku pernah baca. Jadi kan kode hukum pertama yang ditulis itu zaman Hammurabi Sumeria. Oh iya, benar. Iya, Sumeria. Hammurabi itu nama itunya rajanya kan? Nama rajanya Hammurabi Code. Nah, salah satu isinya itu bilangnya gini, kalau misalnya ada misalnya nih perempuan diperkosa, bapaknya harus bayar. Si pelakunya harus bayar ke bapaknya. Nah, itu kan maksudnya terus ketika pelakunya harus bayar, itu dia kayak ditagih-tagih apa gitu, pokoknya kompleks banget lah. Nah, pokoknya intinya sebuah rule yang ketika kita ejawantahkan ke Indonesia itu kayak nggak biasa gitu. Jadi bukan hanya, makanya maksudnya intinya gini, dia juga dipengaruhi lingkungan, gaya pikir kita juga, ya kan, suatu peradaban. Terus ya makanya itu tidak pernah fix. Nggak bakal pernah. Pokoknya kompleks banget itu aku baca. Aku juga lupa Gini. detailnya gimana dia. Misalnya di zaman ini fashion bajunya gini. Nah, baju yang lebih-lebihin dikasih ginian. Dikasih tuan, jangan ini berlebihan. Ya. Zaman selanjutnya beda jenis baju dong. Orang udah nggak make kostum yang tadi apalah itu yang nggak tahu dilebihin. Jadi terus tapi yang dilebihin yang ini. Wah, misalnya di sekolah terlalu berlebihan make up nih di SMP kan. Janganlah. Nah, bilang make up nggak boleh. Iya. Nah, fashion sini ganti lagi. Di SMA kan make up misalnya di kuliah make up nggak apa-apa. Tapi warna rambut
ada yang boleh, ada yang misalnya sebenarnya bukan kampus yang nggak bolehin, cutting yang suka kesel. Nah walaupun hukum itu pembuatan cutting peraturannya, dia ngomong rambut jangan diwarnain karena beda fashion kan, ya gitu, karena emang berkembang terus beda jenis, beda fashion, beda apa. Nah ini berarti bertanya ini dong, apa dasar hukum itu kenapa dibuat? Kalau yang cutting itu rules itu kayaknya nggak jelas itu dasarnya apa sih? Tapi kan walaupun nggak jelas aslinya, peraturan tetap ada, dan para maba tetap takut. Iya. Walaupun kita nggak jelas dari mana asalnya, tetap efektif. Jadi aturannya tetap ada walaupun nggak ofisial. Iya. Ya gitulah. Kalau dari hukum bahas apa namanya? Alasannya berarti masuk ke HAM. HAM. Dengan kasus akhir-akhir ini yang masuk lagi. Tapi itu ranah orang lain lah, bahas di apa channel hukum aja. kita ngobrol santai aja. Tapi kalau misalnya ada kita bawa teman yang dia kebetulan ngerti itu, kita bisa sharing juga. Dia bisa sharing kan? Bisa nanti kita tiga sama siapa kayak. Iya. Boleh. Nanti kita ya request aja kalau ada yang mau dibahas gitu, kita bahas. Ya. Kita diskusi bareng-bareng, ngobrol-ngobrol bareng-bareng di komentar, kita jawab, mau diskusi apa, ngobrol-ngobrol santai, gaspol, nggak usah ditahan-tahan ngobrol. Iya, nggak usah terbatas. Iya, selama masih bisa ada ini, tertawalah selama bisa tertawa. Selama tertawa masih diperbolehkan. Ngobrol gaspol lah, selama ngobrol nggak ditahan, masih diperbolehkan. Nah, itu quote kita tuh. Apa tadi quote-nya tadi gimana? Ngobrol gaspol lah, selama ngobrol masih diperbolehkan. Oh, kalau nggak diperbolehkan ya peraturan diktatorship dong. Peraturan dibuat totaliter kayaknya. Ya walaupun nggak diperbolehkan ya diam-diam ngobrol lah. Iya, kayaknya ngobrol gaspol itu jangan ditahan. Ngobrol kok ditahan. Ngopi aja habis. Iya, tapi ini begini perlu loh ngobrol ini. Maksudnya gimana ya? Apa ya, anak-anak remaja zaman sekarang kayaknya gimana sih mereka itu ngobrolnya gimana? Mereka tuh kayaknya kurang. Aku juga jadi susah nih memberikan apa? Mungkin gini. Karena konteksnya mereka susah. Sebenarnya ini nih, kalau dulu Soekarno, quote Soekarno kan semua tahu lah. Kalau dia suka tapi nggak tahu quote ini, jangan bilang nggak apa-apa. Soekarno emang hebat kok. Tapi pastilah hampir semua pasti tahu. Berikan aku 10 pemuda. Oke, ya. Dan akan kuguncang dunia. Maksud 10 pemuda gimana? Bukannya ayo 10 pemuda langsung harus 10. Langsung bawa bambu runcing. Kita lawan Belanda, kalah. Pasti kalah. Gak mungkin menang 10 pemuda bawa bambu runcing gitu. Pasti 10 pemuda itu yang ngobrol-ngobrol sama Soekarno, ngobrol-ngobrol santai dengan kopi dia di gubuk, gagasan. Di saung, gagasan. Mereka berbicara gagasan kemerdekaan gitu. Iya. Dan itu dilahirkan apa? Kayaknya most likely sih aku pikir kopi. Kopi emang yang menemani. Yang bikin nggak menemani kok, kan kopi itu termasuk pemersatu. Yang nggak pemersatu itu tagihan bayar kopi. Nah, siapa yang bayar gitu? Itu baru. Kayaknya itu yang mau dicari anak-anak tongkrongan itu kan. Emang kopi itu enak banget. Bayarnya beda. Bayarnya. Carilah tongkrongan yang boleh bayar ngutang. Nah, enggak, jangan lah. Enggak, tapi kalau semakin sering ke tempat kafe gitu. Kalau udah kenal? Biasanya kalau kenal enggak juga. Kecuali kenal sama pemiliknya. Iya. Misalnya nih, saya ke tempat makan versi ikan mana nih? Saya banget ke sana. Emang bakal dikasih kita makan ngutang? Iya benar. Boleh lah. Saya juga kerja di sini gitu maksudnya kan. Dia bukan pemiliknya. Tapi kok dia kenal manajer? Pernah kenal sama manajer sebuah franchise makanan berwarna merah. Kan ayam goreng. Oke, terus kenal sama manajernya. Bulan puasa nggak ada tempat, penuh. Susah nyari tempat makan di mana-mana, susah lah buka. Iya. Apalagi datang bukan sejam atau 2 jam sebelumnya. Setelah azan, bukan mepet, setelah azan. Karena tadi mau tempat makan lain nggak ada yang buka, nggak ada yang kosong.
penuh semua. Makan di mana nih? Makan di Kak ini aja. Ya udah kita makan di tempat franchise itu. Kita makan, kita kenal manajernya. Enak kan? Datang, waduh nggak ada tempat ya. Woi, ambil meja sama kursi. Nah, sekarang udah kayak raja gitu. Oh, jadi emang ada stok gitu ya? Mereka punya Mereka stok kayak ternyata. Dibikin di satu tempat, meja sama kursi. Kita duduk, belum pesen apa-apa. Duduk, yang lain masih ngantri. Kita ada 2 ayam. Masing-masing orang. Masing-masing orang. Mantap sekali. Mantap sekali. Ini pentingnya Langsung relasi. orang kemana ke Ini pentingnya relasi. Ya. Sebenarnya, ya ini pentingnya relasi. Urusan mereka mau bayar ayam dari mana ya bebas, nggak penting. Biasanya sih ini mereka bayar ayam dari mana. Setiap manajer itu punya jatah, makan segini, makan siang, makan malam, makan ini. Disimpan jatahnya, dikasih ke kita kan bisa tuh. Ya, oh gitu ya. Ya. Pasti dia makan, mereka jatah makan ada. Selalu. Ah, pentingnya relasi penting kan? Ya. Jadi ngomong soal relasi tadi, orang dalam bukan tanpa alasan juga. Ya. Kita punya usaha juga. Kan nyari orang lain, nyari pekerja. Logikanya kita pilih orang pintar lah. Orang pintar yang bisa ngolah keuangan warung sama orang kita kenal. Kita pilih orang kita kenal. Karena pertama, logikanya dulu dia nggak bakal bawa uang itu kabur. Kita kenal orangnya. Ya. Kedua, kita bisa ngomong, oh kamu gini aja ya, sambil ngobrol-ngobrol sayang kita kenal. Kalau sama orang yang itu dia punya idealisme sendiri. Saya di sini mau digaji segini, saya gini nanti. Karena di balik semua itu trust. Nah iya, orang dalam itu ya kita kenal gimana? Hubungannya ya trust itu. Trust itu paling penting. Jadi nggak salah, nggak sepenuhnya salah. Bisa juga kalau niatnya gimana bisa. Kalau ada yang bilang belok. nggak adil dong kayak gitu. Emang hidup itu ya gitu. Kalau jadi kamu harus cari orang dalammu sendiri gitu kan, cari trust sama sendiri. Itu perjalanan itu susahnya, sama-sama susah kita. Cari relasinya. Cari relasinya sama-sama susah. Dan untuk cari relasi kan harus banyak pengalaman di berbagai bidang. Maksudnya gini, bukan pengalaman berbagai bidang. Maksudnya harus mengalami banyak hal kemana-mana gitu loh. Jadi kalau pakai quote ini, main lu kurang jauh. Iya. Dia kurang dapat relasi kan? Ini kan permainan. Iya. Jadi dia harus banyak main, dapat relasi banyak. Iya. Masuk akal logis. Iya. Emang gitu. Di dalam permainan kan kita juga bermain tuh. Ya. Salah satunya bentuk warung. Otomatis kita kan harus mencari orang yang dapat kita trust, itu orang yang kita kenal. Iya. Ya, itu kita pilih karena memang untuk menjaga permainan kita. Jaga permainan kita nih sini gini nih. Kalau ada yang nanya topiknya apa sih, kita juga nggak tahu. Kita ngobrol aja. Dan jangan lupa lagi subscribe dan komen dan like. Jadi kesimpulannya itu bermainlah dengan apa nih? Quote baru lagi nih. Bermainlah dengan di dunia ini, kita di dunia ini harus bermain dengan apa? Dengan bermain dengan cantikan gitu, dengan manis, dengan apa ya? Kalau aku biasanya menggunakan kata-kata elok. Dengan elok, iya, kan bahasa-bahasa kopi, temuan kopi ya. Jadi di dunia ini kita bermain dengan elok. Cari siapa teman, siapa musuh. Musuh juga maksudnya bukan dia adversary gitu. Aku lebih suka kata-kata adversary kalau bahasa Inggris, bukan enemy. Iya. Adversary itu kayak bikin seseorang individu membuat kita tumbuh juga sebenarnya. Iya, carilah. Kita berkembang. Iya benar-benar. Karena berlaku itu hukum tabur tuai. Tapi sekarang kita yang ditabur. Kita cari orang yang nabur kita. Gimana tuh? Hukum tabur tuai gimana? Gini. Coba. Kita yang menanam, kita yang menuai. Itu sekarang belum tentu. Tanaman kita diambil orang. Udah malah. Iya betul. Dia diambil betul. Monyet lah apa gitu kan, kita nanam buah. Masalahnya kita nanam di tanah siapa dulu? Itu juga kayaknya kita juga harus belajar. Kita harus punya hubungan. Iya. Kalau itu tanah orang nih, coba kita bilang, "Pak, kita tanam buah ya, nanti kita bagi jatah." Saya dapat dong, saya nanam. Nanti kita bagi jatah. Ya gitu. Hukum tabur tuai. Bagus lah, itu masih relevan. Iya. Dan dari zaman dulunya kapan ya, sejak quote itu berlaku. Kebijaksanaan kuno itu kan, nggak tahu dari mana. Justru biasanya hukum-hukum kayak gini, hukum-hukum tak tertulis yang sampai sekarang masih kuat, masih berlaku. Di Jawa ada bibit bebet bobot, terus bibit bebet bobot itu apa ya? Aku cuma tahu itunya aja, kalau nggak salah di akhirnya karena bobot mungkin berhubungan dengan makna gitu kan. Bibit yang bebet bobot. Apa sih?
Habis.